Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh bangun ya. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan berikan. Matius 8 ayat 2. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya. Matius 8 ayat 2 firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudaraku, firman yang kita baca ini firman bagaimana Yesus menyembuhkan seorang kusta. Orang kusta ini datang kepada Yesus. Nah, ini orang kusta ini orang yang berani. Sebenarnya mereka itu tersisih dari masyarakat karena pada saat itu penyakit ini penyakit yang mengerikan dan mematikan. Menggerogoti, lama-lama mati. Tidak ada obatnya. Zaman itu. Kedatangan orang kusta ini ke Yesus itu sungguh luar biasa sebenarnya perjuangannya. Nah, waktu dia datang kepada Yesus, dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi di dalam hatinya dia sudah yakin bahwa kuasa yang dia dengar, kuasa yang dia lihat, itu sudah bisa menyembuhkan dia. Dia tahu bahwa yang mempunyai kuasa itu harus memberikan kepadanya. Nah, ini orang kusta ini orang yang punya akal sehat. Dia melihat rupanya, dia memantau. Ini power yang seperti ini, kesembuhan yang seperti ini harus diberikan oleh yang punya, Yesus itu. Kalau enggak bisa. Nah, Tahir waktu itu bukan hanya berbicara sembuh dan bersih. Itu Tahir itu. Karena itu orang kusta tadi tidak meminta, kalau Tuhan mau aku bisa sembuh. Dia tahu kalau sembuh pasti bisa. Tapi Tahir itu sembuh dan bersih itu Tahir. Itu ada ketentuan di dalam kitab Imamat. Kalau Bapak Ibu mau baca panjang itu. Bagaimana kalau seorang najis ditahirkan, ya, misalnya seorang wanita yang mendapatkan cycle bulanan, itu juga harus ditahirkan, disucikan, dibersihkan. Banyak sekali ketentuan-ketentuan untuk menjadi tahir. Tapi kita lanjutkan. Tapi Yesus berkata, aku mau. Matius 8 ayat 3. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Bayangkan waktu saat itu Yesus mentahirkan. Jadi bukan hanya membersihkan, menyembuhkan dan membersihkan. Ayub 14 ayat 4 katakan, siapa yang dapat mendatangkan tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Yesus bisa memberikan ketahiran karena dia adalah orang yang tahir, orang yang suci, yang kudus, yang bersih. Kalau bukan dari Yesus, tidak bisa keluar ketahiran itu. Hanya pada saat dari Yesuslah keluarlah tahir itu. Najis itu tidak keluar dari orang yang bersih. Kalau dia bersih, yang keluar pasti bersih. Kalau dia tidak bersih, pasti yang keluar bersih, ya. Marilah kita pagi hari ini disadarkan Bapak Ibu Saudara, untuk kita menerima kehendak firman Tuhan dan menjaga hidup kita. Selalu kita ingat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita jaga hidup kita. Kita datang kepada Yesus pagi hari ini. Tuhan, tahirkan aku Tuhan. Mungkin ada perkataan kita yang menyakiti orang. Dari mana perkataan itu keluar? Perkataan itu keluar dari hati. Berarti hati kita ini minta ditahirkan. Supaya jangan keluar kata-kata yang kotor menyakitkan orang lain. Kurang lebih seperti itulah. Banyak hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita ditahirkan, yang keluar bersih. Seorang yang bersih akan mengeluarkan kata-kata yang bersih. Tapi seorang yang penuh dendam, kata-katanya akan penuh dendam. Sekalipun dia menyampaikan firman Tuhan, bisa loh. Orang itu dendamnya keluar, tapi dia pakai firman. Bisa pakai firman Tuhan. Tapi isinya dendam. Berbahaya itu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Rendahkan dirimu, kita minta Tuhan Yesus menjamah hidup kita lagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda syukur kepadamu. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan mentahirkan orang kusta. Dan kami pun ditahirkan hari ini. Waktu kami mengangkat tangan kami, meminta berkat Tuhan. Tahirkanlah kami Bapa. Dari rasa dendam, benci, iri, rasa ketakutan, rasa tidak mampu. Kami berdoa Tuhan, tahirkanlah kami Bapa. Bebaskan kami dari rasa ketakutan, dari rasa kekesalan, dari rasa gelap. Di dalam nama Yesus, jamahan-Mu buat kami, jamahan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan berlaku untuk kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kami semua dapat terobosan. Haleluya. Hati kami sukacita gembira. Inilah doa kami Bapa. Kami minta naikkan berkat. Kami minta berkat pagi hari ini. Dalam nama Yesus ada terobosan buat kami semua. Yang percaya katakan haleluya, amin. Mazmur 51 ayat 2 katakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya orang yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Hanya Dia. Mintalah pengampunan dosa Bapak Ibu. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan melayani. Membawa akan kerajaan Allah, ya. Puji nama Tuhan. Salam kemenangan dalam Kristus. Jumpai orang-orang. Mulai bersaksi, mulai berani. Mulai bersaksi, mulai berani Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti kemuliaan Tuhan ditambah-tambahkan pada kita. Haleluya. Glory, haleluya.